Oke, kembali lagi bersama Ihsan versus Wifak. Di pertemuan kedua kali ini kita akan mendengar tausiah dari Ustadz Wifak dari Telatah Depok Rejo. Kepadanya dipersilahkan, tafadhol. Namaku di sini bukan Wifak sebenarnya. Siapa ini? Rohman. Rahman. Dengan Nabi Muhammad kan yang diutus di tengah-tengah para penyair ya. Para penyair, tapi yo pedagang Maksudnya, juga, saudagar-saudagar juga kan. maksudnya permasalahannya bukan di yang saudagar tapi di para penyair-penyair. Nah ini yang pedagang-pedagang. Dan Nabi Muhammad, aku juga menyoroti di wilayah itu patriarki, menganggap perempuan itu terus perbudakan juga di situ kan. Tapi mengenai sorotan Nabi itu membenahi perekonomian ya, tak rasa semua nabi, semua pora ya, tapi banyak nabi yang di situ memang memperjuangkan adanya disparitas yang terlalu mencolok, yang terlalu kaya, terlalu miskin. Dan itu kan ya masalah. Ya awal mula masalah ya ketika orang kaya dan miskin itu disparitas terlalu tinggi. Tadi saya nonton salah satu ceramah Rocky Gerung di forum Cinta Tanah Air. Iku forume diaspora yang berusaha untuk membantu menyumbangkan pikiran-pikiran mereka tentang ya bagaimana supaya Indonesia lebih maju lah. Nah di situ Rocky Gerung menyebutkan seharusnya ya 3 isu global ini terus-menerus harus digaungkan ya. Yang pertama adalah global security, yang kedua environment ethic, yang ketiga human solidarity. Nah, itu 3 topik besar yang menjadi isu dunia. Menurut sampean mengenai itu? Aku rodo penasaran karo sing nomor 3 malah. Human solidarity. Yang pertama kan jelas ya terkait dengan ya media sekarang kan era digital ya, global security ya, memang fokusnya harus di situ kan. Terus tentang keamanan internasional kan nggak menyebut tentang apa namanya fisik gitu loh, mungkin keamanan suatu negara, tapi kan kita juga hidup di digital ya, relate terus environmental ya, memang semakin hari semakin bumi kita semakin panas, semakin banyak teknologi kayak AC, pendingin ruangan, terus penyejuk yang menandakan kan berarti lambat laun eksploitasi untuk industri berdampak terhadap iklim lah, terhadap lingkungan. Cuman sing nomor 3 iki aku rada penasaran, human solidarity. Berarti kan di situ ada gotong royong ya, harusnya konsensi antar manusia gitu, yang mungkin diwakili oleh nation, diwakili oleh negara. Tapi yang terjadi malah masih ada perang, masih ada negara maju, negara berkembang. Maksudnya piye aku mudeng human solidarity? Atau kita disuruh untuk sama rasa sama rata, atau itu hanya tagline
tagline biasa. Aku nomor 3 kuwi ra mudeng kuwi maksudnya. Ya, iya itu mengenai kesetaraan, saling menghormati, modernisasi, terus saling bantu membantu. Ya, kembali lagi ketika 10 orang Indonesia itu menguasai setara dengan kekayaan 50% warga Indonesia, di mana letak human solidarity-nya? Ya oke, sama 10 orang Indonesia itu membagi hartanya 50% untuk disumbangkan negara. Tapi nyatanya kan mereka kaya-kaya sendiri, enak-enak sendiri. Ya itu berarti balik lagi ke yang tadi kan, topik kita sebelumnya tentang diutusnya Nabi itu terkadang justru malah fokusnya terhadap ketimpangan ekonomi kan. Meratakan atau disparitas yang ada khususnya di ekonomi. Tapi kan nggak mungkin kan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, nah apa ya gak mungkin ya? Menurutmu nah apa, Pak? Yo ini kan tentang wahyu ya. Dan ini loh, ketika orang yang paling mulia di sisi Tuhan sudah terlahir dan sudah wafat, jadi kan generasi berikutnya sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk menjadi orang termulia gitu. Sedangkan ya bumi semakin sini semakin rusak. Seharusnya dengan semakin kerusakan bumi itu, ya orang termulianya ya ditaruh di akhir saja kan, harusnya kan, untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Padahal dunia belum berakhir. Pertanyaan yang cukup frontal tapi masuk akal juga ya. Kenapa ya? Iya, dan dari Nabi wafat sampai sekarang itu udah ribuan tahun loh, maksudnya. Sedangkan usia manusia kan ya sekitar 70-an tahun, itu rata-rata udah pada meninggal. Ya ini, Cuk. Apa, Cuk? Kan tadi ya, Nabi itu diutus untuk menyampaikan wahyu. Rasul ya, Rasul. Nabi kan untuk kaumnya sendiri. Nah, di sini kan ingin menunjukkan bahwa wahyu yang final, yang sempurna ya Islam itu. Ketika nanti ada Nabi setelahnya ya mungkin nanti Islam nggak jadi yang paling sempurna, tidak menjadi yang biasanya kan pahlawan memang terakhir gitu. Ya yang seharusnya dilakukan oleh kita kaumnya ya gimana caranya Islam ini benar-benar membawa rahmat bagi yang lain, karena memang Islam itu udah di blueprintnya itu emang udah untuk menjadi pembawa misi penyelamat dunia. Mungkin ketika memang ada Nabi lagi harusnya mungkin ada wahyu selain Islam ya, dan itu malah Islam jadi berarti nggak sempurna, berarti perlu direvisi kan ketika ada Nabi setelah. Bukan direvisi ya, disempurnakan, padahal tugasnya Islam kan untuk menyempurnakan.
kayak menyempurnakan Injil, menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya. Yang intinya satu kan ketauhidan itu. Ketika pertanyaan kenapa setelah Nabi Muhammad nggak ada nabi lagi, ya ketika ada nabi lagi malah eh, berarti Islam belum kamil, belum sempurna. Yang sebenarnya blueprint Islam kan agama penyempurna, udah final ya. Gimana menurut Anda? Iya, oke, Islam kita sepakatlah itu sebagai apa jalan yang final, tuntunan yang final. Nah, dari kita tidak ke nabinya lah, kita tidak ke rasulnya, kenapa itu menjadi yang terakhir. Mengenai timing disyariatkannya ajaran itu, Islam itu. Kenapa timing Islamnya itu kok di zaman dulu yang 1400 tahun yang lalu, nggak di 2000 sekian saja Islam baru ada timingnya di situ. Kira-kira kenapa? Aku tekok, aku ya roh. Tapi serong nangkono ya Fak yo. Kan Islam itu salah satu ajaran ini, aku tekok sih. Tauhid dalam Islam itu sebagai apa? Tauhid, pondasi, ibarat rumah ini kaya cakar ayamnya pondasi ini, ibarat pohon sebagai akar, ibarat cinta sebagai asik orang. Aku nek masalah cinta wis nol. Tidak di bidangnya. Oke, atau kalau saya katakan itu sebagai ajaran utama, itu juga. Ya bisa juga. Nah, oke lah, kita anggap itu sebagai yang paling mendasari Islam, tauhid. Iya, nah, tauhid nek menurut sampeyan itu bagaimana Anda menggambarkan tauhid itu? Gue tekoni malu nih aku. Ini neng kupluan sarungan kok. Ini sebuah diskusi, ada dua tipe pertanyaan. Pertanyaan itu sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, dia mengetes. Atau yang kedua, dia memang benar-benar tidak tahu dan dia ingin mencari pengetahuan itu dengan semurni-murninya. Tipe pertanyaan ini katanya pertanyaan aslinya wis ngerti nih. Atau mungkin setengah tahu, mungkin juga kan setengah tahu. Berusaha untuk mencari pelengkapnya. Iya, setengah tahu masuknya ke yang kedua tadi. Dia ingin mencari informasi lebih, mencari informasi yang nggak tahu. Niki katanya yang pertama sih, aslinya wis ngerti jadi. Jurusannya wes Usuluddin kok tekoen yang teknik mesin nih sekolah dia. Wes, rakasan bre menurutmu. Tauhid. Cah pabrik kon bahas tauhid itu. Ganggu masalah iku sebagai ajaran utama Islam. Nah, iku masih relate nggak dengan isu global saat ini? Global security, environmental ethic, terus human solidarity. Sih, aku juga orang ngerti, cuma aku pengen diskusi wae lah. Nek tauhid definisi epistemologi ini biasa tauhid dari bahasanya sendiri. Wis to sak ngerti wae saiki piye. Jadi diskusi dialog dua arah. Iya. Ayo ceramah iki jenenge. Ya kan mau aku tekok sih. Ya dijawab sih bisa ruh-ruhmu. Kan kowe yo Islam ket lahir wis Islam wis diadani dikomati dan Anda pun mengakui bahwa Islam sebagai fondasi. Masa sampai umur sedikit bener-bener plong ranono gambaran mengenai tauhid kan yo. Gak loh mesti. Nek segoblok ngerti ya tauhid itu bahasa gampangnya ya kuwi mau kuwi fondasi. Nek secara
eh, metode ilmiah ya. Dari bahasanya saja kan wahada yuwahidu tauhidan. Berarti kan satu ya, menyatu, kesatuan ya. Ya dari itu berarti ada satu sumber muara yang sebenarnya menjadi sumber-sumber yang lain, tapi itu pokok dari semua pokok. Jadi intinya ya tidak ada itu ketika memang tidak ada yang lain ketika nggak ada itu gitu. Istilah kayak umah mau pondasi nek yo iso wae ono gentenge ono iki ini kan jadi nggak kuat gitu. Bahasa gampangnya ngono. Oke. Nah, di situ kita kan diajarkan kalimat tauhid yo. Sing kalimatnya gue dua kalimat syahadat gitu ya. Nah, dan itu pun menjadi koyok apa? Pintu masuk men wong iku diarani muslim ngono ta. Nah, dari kalimat tauhid yang itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kenapa harus itu? Dan hal apa yang Anda bisa simpulkan atau Anda bisa terangkan kenapa kok kalimat tauhid itu kalimatnya itu? Kenapa nggak yang lain gitu? Nah, Ya balik meneh karena dari katanya saja sudah satu ya. Satu itu berarti kan ada satu itu apa kan? Ya yang tercakup di kalimat itu. oke, ngene. Dari kalimat tauhid, kalau saya mengatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang berisi pengakuan. Ya, Setuju Anda? ya setuju. Emang di situ pengakuan kan memang. Jadi titik poinnya itu pengakuan yo, tidak ke hal lain mengenai mungkin seharus apa yo, kelakuan terus atau itu merupakan jadi antara kalau saya berusaha untuk membedakan bahwa kalimat tauhid itu berisi pengakuan atau kelakuan, Anda akan memilih yang mana? Pengakuan, karena ketika kamu sudah mengaku, maka di situ akan ada embel-embel yang lain. Maksudnya kelakuan pun terus istilahnya nih bahasa gampang. Akui budakmu. Ketika aku sudah mengeluarkan statement itu, berarti kan semua jenis apapun itu hal, entah itu kelakuan, entah itu apapun, berarti kan ada yang mendasarkan ke salah satu subjek kan. Tapi ketika kelakuan kan masih nggak umum gitu loh. Itu khusus gitu. Pengakuan ya berarti ya. Iya, jadi ketika pengakuan hal-hal yang lain bisa ngikut lah istilahnya. Ketika aku mengaku aku adalah budakmu, berarti kan apapun perilaku-perilaku yang Anda lakukan ke saya bebas. Tapi saya juga bisa melakukan, saya harus melakukan apa-apa yang diharuskan saya lakukan. Karena perilaku terus istilahnya kata kerja kan harus ada subjeknya dulu. Dan subjek itu kan apa ya istilahnya? Yo pengakuanku status itu kan. Oke.
Gimana menurutmu? Nah, Tapi ini ya, bagaimana kalau saya berusaha untuk membuat penggambaran mengenai tauhid itu adalah sebuah ajaran yang bukan pengakuan, bukan hanya pengakuan, tapi di situ juga diselipkan mengenai ajaran bagaimana kita harus berperilaku. iya, benar. Jadi karena pengakuan itu perilakunya harus mengikuti gitu loh. Ketika saya tadi katakan saya adalah budakmu, ya perilaku-perilaku sebagai seorang budak apa sih harusnya? Ya, dia harus mematuhi atasan, dia harus mengikuti perintah atasan, dia harus mau disuruh oleh atasan. Ketika tidak ada pengakuan itu, ya dia bebas kan, orang merdeka kan, bukan seorang budak. Jadi perilaku-perilakunya itu dibatasi oleh status atas pengakuan itu. Oke, memang idealnya orang Idealnya. berperilaku sesuai apa yang dia ucapkan ya, apa yang dia akui. Tapi pengakuan di situ apa ya? Menurutmu hanya sebatas ucapankah? Ya tidak, tetap maksudnya ya tidak berhenti di ucapan, tetapi ketika ucapan harus idealnya kan pengakuan itu sebenarnya untuk menyetatuskan itu Anda siapa itu. Nah aku bos, ya aku bebas arep ngomong sapa wae. Nah aku kerja karo wong ya kudu aku manut karo wong. Mangkat jam 7 esok, balik jam 8. Tapi nek aku wirausaha ya bebas. Istilahnya aku arep kerja ya ora apa-apa, arep mangkat wengi terus kerja ning omah ya ora apa-apa. Soalnya kan aku wira swasta. Tapi ketika memang sudah terikat dan mengaku bahwa saya seorang karyawan di sebuah perusahaan, mau nggak mau ya saya harus berangkat jam 7, pulang jam 8, atau malah kadang saya harus pulang telat demi menyelesaikan pekerjaan atasan saya. Ya, terus gini, sejauh mana Anda mempunyai persepsi bahwa Tuhan itu suka atau meminta untuk diakui? Sejauh mana persepsi Anda Mengenai mengetahui bahwa Tuhan itu meminta manusia untuk mengakui posisinya sebagai Tuhan? Atau mungkin sebenarnya dia nggak perlu ngapain lo ngakuin gua sama ngapain lo ngakuin saya nggak butuh diakui, yang penting kalian akur saja sana, saya kasih dunia, olah bareng-bareng dunia, bahkan sampean pun nggak tahu saya itu siapa, terserah, yang penting kalian akur saja di dunia, bahagia saja di dunia. kok ada yang aneh ya dalam contoh itu, maksudnya gimana kamu akur dengan yang lain sedangkan orang ya bukan orang, sedangkan sesuatu itu yang mengajari kamu tentang akur itu nggak kamu kenal, itu gimana logikanya? Ya, Tuhan sudah membuat apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan Tuhan itu sudah membuat metode-metodenya lah, wahyu udah lengkap. Iya. Wahyu ya sudah lengkap apa belum ya? Masa kalau ya wahyu lengkap Tuhan berhenti bersabda sih? Belum sih kayaknya, wahyu belum lengkap. Kalau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Nah, ketika Tuhan sudah membuat apapun yang dibutuhkan manusia, sejauh mana Tuhan itu poin utamanya untuk
taklifkan atau untuk dilakukan orang yang ada di dunia itu adalah mengakui saya dulu sebagai Tuhan. Iki mau mangkat neng contohmu ya. Kan kamu contoh ini. Akurlah dengan di dunia dengan siapapun. Wis penting akur, ora usah kenal karo Tuhan lah istilahnya. Gak Kowe apa-apa ngerti untuk kan? ra kenal karo aku ra apa-apa, tapi kenal ya mungkin lu apik ngono ya. Tapi Ya. orang apa-apa aku gak butuh sampean wis toh. Aku Tapi ikhlas, ini, aku rela wis sampean. iya. Nah, Tapi ngene, kowe ning dunia iki ngerti rasa, ngerti akur, definisi akur, terus dengan segala nikmat-nikmatnya itu kan pasti ada yang membuat itu kan. iya. Lah kowe akur karo wong liya tapi istilahnya kowe ora akur karo sing ngawi piye maksudnya? Apa meneh ora kenal logikane piye? Ya Kan mungkin ra kenal. Ono lho sing ngarani Tuhan iku duwe anak. Ono sing ngarani Tuhan iku raming siji. Tapi mereka bisa berakur-akur dan bahagia di dunia. mesti ini contoh lah. Kowe nang Yordania iki. Kowe iso tuku iPhone, iso dolan karo kancamu ziarah. Kan ada peran di belakang yang membuat kamu itu bisa kayak gitu kan. Bahasa gampang kirimi wong tua dikai duit wis kowe rono. Saiki kowe kon akur karo kanca-kancamu. Ning kok ora kenal atau telepon karo wong tuamu kan logisnya piye? Ya itu membuktikan bahwa wong tuaku bener-bener ikhlas. Dia gak peduli aku bakal ngei apa balas budi atau tidak. Wis aku lahiran, wong tuaku ibuku sama aku lahiran, sampean tak cekek endi, ora usah kenal aku, setiap bulan tak kirimi nyong. Kan hebat sekali orang tua aku. Tapi ngene, iya, tapi apa terus ngerasa misal kowe ning kono malah mabuk-mabukan, malah apa meneh ora emut karo wong tuamu, piye rasane wong tuamu piye wis bayangke iso ora? Nah, dari situ kan mereka mengatakan bahwa nek nang kono kowe mabuk-mabukan, nang kono maksiat, nang kono sekarepe dhewe mateni wong gelut-gelutan. Dari situ Anda berusaha untuk apa ya? Poin pertamanya adalah kelakuan yang diberi anugerah itu atau mengakui bahwa yang memberi uang saya adalah orang tuaku dulu. Dua hal itu menurut saya berkaitan. Iya berkaitan tapi ada salah satu yang mengungguli apa satu tidak ada kecuali satu itu harus ada dulu. Menurut saya gini, kenapa nggak selaras gitu, kenapa pertanyaannya kenapa harus ada yang didulukan, kenapa ada yang ini? Idealnya selaras. Saya pun sepakat idealnya selaras. Tapi nyatanya bagaimana seberapa banyak orang yang tidak mengakui tapi apa yang dia lakukan di dunia ini adalah cerminan bahwa dia melakukan hal-hal yang diinginkan oleh yang memberi. Ya itulah di situ bedanya konsep iman yang maksudnya harusnya dia mengakui dan juga melakukan itu. Selaras itu kan ideal, bro. Ketika ada salah satu yang mendahului, mungkin dia mengakui tapi dia nggak berperilaku, yang dia berperilaku tapi tidak mengakui, ya itulah orang-orang yang tidak beruntung. Berarti yang tidak beruntung karena dia tidak mengakui. Tidak beruntung karena tidak mengakui. Ya dua-duanya, tidak beruntung karena dia tidak mengakui atau dia tidak beruntung karena dia tidak berperilaku. Tapi ketika dia berperilaku, sedangkan kita anggap bahwa
Tuhan itu tidak butuh diakui, dia masih tergolong beruntung, apa memang akan rugi? Ya rugi. Istilahnya Ruginya contoh nyata nih ini. Aku ono PT neng Mayura, ono wong esuk kerja mangkat jam 7, mangkat jam 10. Tapi yang dilakukan itu tidak atas dasar perusahaan itu, maksudnya di luar, maksudnya apa ya? Di luar itulah. Ya dia melakukan hal-hal seperti orang bekerja ya orang digaji no. Mung mangkat-mangkat tok. Ya rugi no. apa yang Anda lakukan itu menceritakan bahwa yang menjadi poin pertama adalah kelakuan. Intinya Oke, ini. aku ingin memberi contoh dengan contoh yang sama. Sama mama, saya kira aku dua perusahaan cabangnya wis di setiap pulau ada. Nah, aku duit cabang nang Kalimantan. Jenenge perusahaanku IKM. Sampean sebagai direktur nang kana. Owner aku nang Jawa. Nah, pas lagi open recruitment pegawai-pegawai karyawan, kami daftar. Pertama, kasus pertama, brosur yang akan Anda sodorkan sebagai lowongan kerja itu, apakah di situ akan mencantumkan setiap karyawan yang mendaftar harus tahu dan mengakui bahwa Muhammad Nur Ihsan adalah yang mempunyai perusahaan ini. Pertama itu, apakah Anda akan membuat brosur yang isinya ada kalimat itu? Nah, terus sampean wis rampung rekrutmen, sampean wis nompo karyawan. Aku sebagai owner, ya kalau keliling-keliling awasi perusahaan-perusahaan lah. Aku kepengen cabang Kalimantan. Zaman dilalah nangkono pabriknya iku pabrik sablon karo jahit sama. Aku muter-muter perusahaan, ruang produksi juga. Aku ndelok, wah, ini enak karyawan seruwek banget jahitannya rapi, sablonannya rapi. Makanya yo awal waktu mulai yo pas waktunya wayah mulai. Terus aku iseng, sampai nasi kerja nangin, gua agak wingi aku nembe kerja barang gitu dong bulan. Terus aku iseng pakai owner aku loh, tapi aku ngono gak ngerti wong aku kaya apa konsumen biasa lah kepengen kerja, kepengen delok produk. Wah, api yo. Barang ini rapi-rapi, yo, api. Ini ngomong-ngomong ini sing duwe perusahaan siapa sih? Sing duwe perusahaan jenenge Muhammad Wifakur Rahman. Ini wonge, apian banget Pak. Sampean sama mereka ketemu karo wong iku mesti sampean dimulyakno. Terus nek gaji yo tepat waktu, kadang aku dikai bonus barang. Iya lah. Tenan iki sing duwe Wifakur Rahman yo. Tenan. Wis pokoke wong iku ngertine sing duwe perusahaan iku sing cabange nang ndi kowe lah. Pokoke kerjane apik. Nah, dengan terus tak tekan maning, temenan iki ta sing duwe Wifakur Rahman. Iya, yakin 100%. Wonge iku duwe anak 3 sama mama. Terus ya ngono lah. Bojone ayu. Nah, dia ini perusahaan ini yo awal-awalnya kan bojone wonge jane untuk ket wonge. Wonge sampai ngarang-ngarang cerita ngono lho. Cerita ngono padahal kan ora sing itu kan aku. Nah, dengan dasar itu apa aku sebagai owner ini mecat wong iki sewenang-wenang karena dia itu gak mengakui aku sebagai owner. Dan ketika wonge iku pensiun apa ora tak kei pesangon, ora tak kei pensiunan padahal wonge kerjane apik. Yo nek normale wong bos ya tak pecat. Lho iso ora ngerti sapa sing duwe.
Nah, emang aku butuh Hah? emang aku sebagai owner butuh wong yang ngerti aku sebagai owner utawa ora. Lho kamu sing tak kei duit malah sing tak kei penguripan, tak kei gaji ora kenal karo sing ngekei piye logikane. Lah wong kono kerjane ya niate ukur yang penting kerja apik rapi. Aku pun sebagai sing duwe pabrik iku ya kepengene pekerja sing bahkan samane bisu utawa ora iso weruh utawa ora tau ketemu aku ora tau ngobrol karo aku bahkan tapi kerjane apik. Tapi yang menjadi poin utama di perusahaan tersebut untuk perusahaan tersebut itu memperlakukan dengan baik karyawan-karyawannya, apakah itu adalah dia tahu dulu siapa perusahaannya atau tanpa mengetahui siapa pemilik perusahaannya ketika apa yang dilakukan dia adalah sesuai tugasnya, dia bisa selamat, dia bisa digaji dengan baik, dia pun bisa mendapat uang pensiunan atau pesangon. Ini ketika eh, kamu bekerja sebelum bekerja ya, kan kamu harus ada tanda tangan dulu kan. Tanda Ya. tangan kontrak itu kan salah satu bentuk pengakuan. Di situ ada yang tanda tangan kamu, terus HRD. HRD itu adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Ya kan, bisa mulai ngalor gitu loh, parah ini. HRD wakil Tuhan. HRD itu kepanjangan direktur lah. Yang di situ kontrak pasti ada kop surat, ada tanda tangan atasan milik. Kamu bawa kamu tuh di mulai hari ini sebagai karyawan ini kamu harus gini kalau enggak gini tanda tangan set dirimu HRD dan mungkin direktur lah kalau di situ. Saya kira kowe ora kerja tanda tangan ngono asal kerja ya percuma kowe ora digaji wong tidak masuk list perusahaan. Ya, ya tanda tangan juga. Wong iku tanda tangan. Tapi gak peduli apa iki sing isine dhuwur. Wong aku nang kene aku nyapu tok kok. Nyapu Iya. aku perlu Ui. ngerti. Ya nek kepengin levelmu nyapu-nyapu tok ya ora apa-apa. Penting tanda tangan digaji. Gaji dong. Ya tetap digaji tapi kan tanda tangan dhisik perjanjian kontrak. Nek ora ono tanda tangan ngono yo kamu kerja iso awan bengi yo tidak masuk list perusahaan yo percuma pekerjaanmu. Berarti pengakuan dulu ya yang penting. Oke. Analogi mengenai tadi apa jenenge? Pabrik sablon. Iya. Tapi sabun wis ngono ya. Tapi aduh kok hilang gambarmu, Pak. Nah, analogi mengenai tanda tangan kontrak di situ sing seharusnya wong-wong iku wis maca aturan-aturane ngono. Iya. Iku nek diterapno nang dhewe iki sekarang, dunia sekarang, iku posisinya di mana? Ya gue ketika kamu berucap kalimat tauhid tadi sepertinya. Ketika berucap kalimat tauhid. Berarti tapi ning utekku kan gini ya. Ketika sebuah janin ditiupkan roh, di situ ada perjanjian kan. Sing muni ayate kuwi qalu bala syahidna apa? Iya, intinya ada pengakuan bahwa semua mengakui bahwa Tuhan itu yang mempunyai itulah Tuhan lah. Iya.
di umur 4 bulan itu. Jadi ada 2 itu. Nah, berarti apa jenenge? Berarti sholat subuh saya. Ya mana Mbak, salat subuh sih. Nyantai. Tadi kan kemungkinan analogi mengenai teken kontrak itu sampean BMBG ragu apa udah yakin dari salah satu itu ketika dia mengucapkan syahadat apa pas waktu janin. Tapi aku lebih condong ke pengucapan syahadat sih. Kalau janin waktu itu tidak ada peran akal gitu. Kita hanya terima jadi lah istilahnya. Sedangkan yang membedakan kita dengan yang lain kan akal. Ya mungkin itu masih ruh ya yang melakukan teken kontrak itu ya. Iya. Nah, tapi kalau kita ambil bahwa teken kontrak itu adalah ketika dia mengucapkan syahadat, sedangkan bumi, alam semesta adalah perusahaannya Tuhan, dan semua manusia itu ada di dalamnya, seharusnya semua manusia yang dilahirkan itu sudah resmi menjadi pegawai dong. Resmi menjadi pegawai. Nah, terus kalau tidak, manusia yang belum mengucapkan syahadat itu sedang bekerja di perusahaan apa? Apakah ada 2 perusahaan? Apakah ada 2 owner? Padahal ownernya kan hanya 1. Kan kemungkinannya ada karyawan, semua ini karyawan, ada yang dia sudah tahu dan dia sudah dekat dengan ownernya, tapi ada karyawan yang dia sudah karyawan tapi dia tidak tahu menau tentang ownernya, tapi dia sudah bekerja sebenarnya. Ya itu tadi. Dia nggak dapat gaji. Kejam sekali, dia sudah kerja baik-baik, bahkan lebih baik daripada kita yang setiap hari syahadat 17 kali. Iya. Tapi kerjaan kita kagak beres. Bahkan mereka itu yang tidak syahadat, tapi mereka itu menyumbangkan uang-uang mereka untuk memakmurkan dunia. Iya emang. Mereka menyumbang pikiran mereka untuk membuat pesawat terbang yang bisa membuat kehidupan manusia lebih maju. Mereka membuat lampu yang mereka bisa menerangi kita. Ya benar. Saya selaku pemilik perusahaan, ketika ada orang yang dia bahkan mengaku-ngaku saya bisa membuat pesawat terbang, malah sok-sokan membuat istilahnya perusahaan sendiri di dalam perusahaan, ya wis. Pada akhirnya nanti saya keluarkan dia. Oh, terbukti mereka pada sombong, mereka sok-sokan. Lah ya dia tidak mengakui saya sebagai owner perusahaan, tapi dia mengaku-ngaku, aku sing di perusahaan iki loh. Aku sing gawe. Bukannya kalau seperti itu Anda termasuk owner yang sombong, yang gila hormat, gila pengakuan. Ya memang yang berat untuk owner siapa lagi? Masa tukang sapu? Ya owner lah, orang yang saya punya uang. Makanya saya aneh ada tukang sapu kok sombong. Ya wajar, saya owner bro. Uang saya banyak, saya menghasilkan ini
dengan sebegitu banyak pemikiran, ini wajar kalau saya sombong. Kan sombong itu ketika dia tahu tapi dia mengingkari pengetahuan itu. Kalau Ya, saya benar-benar tidak tahu menau, seperti tadi karyawan tukang sapu yo, taunya yang punyai perusahaan adalah Wifak, karena ya dia buta baca tulis sama mama, dia setiap hari tahu bahwa Wifak lah yang terus ada di perusahaan ini, dia yang gaji saya, dia yang ngasih saya bonus. Ihsan siapa? Ihsan orang mana, orang Jawa yang dia pun baru lihat saya. Kenapa sih ajaran Islam yang nomor satu malah mengajarkan kita untuk diakui, untuk dihormati, untuk aku loh, masa gitu sih? Egois sekali saya kira Islam itu. di situ letak melihatnya, meletak sudut pandangnya. Jadi tidak heran kalau pemimpin-pemimpin Islam itu otoriter ya. Karena dia representasi Tuhan. Kowe salah siapa piye kowe? Yo iya lah, ngisi Ngising. dan iso-isone. Tapi Ya aku urung nerangno versi yang sesuai dengan isu dunia iki, kalimat tauhid sesuai isu dunia urung. Tapi aku mikir puas pas ngomong, loh, Onan kenapa sombong? Ya gak apa-apa sombong. Aku puas kuy, aku puas tenan. Asik. Ya Onan sombong kenapa lo? Kayak gitu kan sombong, sombong. Ini loh. Kita urai ya kayak sing mau wis demungno kowe barang. Secara epistemologi kan tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan. Aku kadang kayak lucu piye nek ngomong secara epistemologi, secara empiri. Tai kucing. Tahu tentang terbahas gitu. Nah, kono kan wahada itu kan apa? Wazannya fa'ala. Wazan fa'ala itu ada satu fungsi yang dinamai dengan fungsi takdiyah. Takdiyah itu ngene misalnya. Nek kasaro Zaidun azujaja iku Zaid memecah kaca. Jadi wis gari dipecah tes. Nek kasaro iku mecah-mecah. Jadi ada hal engko aku kok lali ya. Iya, Deng, bener kan? Tadi ya. Kasaro Zaidun azujaja itu Zaid memecah-mecah. Jadi ada hal yang turut menurut, gak pisan tok tes, mecah kan tes wis pecah. Tapi nek mecah-mecah der dipecah-pecah nanti. Enak faedah takdir juga sih nang wazan fa'ala. Jadi berturut menurut kesinambungan terus menerus di kocaiku terpecah-pecah. Nah, wahada berarti kan menyatukan atau juga bisa mempersatukan, bukan satu yo, tapi menyatukan, mempersatukan. Nah, kalimat tauhid. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia kata tauhid
Bukan satu dong berarti dong, bukan kata satu, tapi kata yang menyatukan atau kata mempersatukan. Jadi ajaran pertama Islam adalah kata persatuan, mempersatukan kan hasilnya ya persatuan. Nah, di situ kok kenapa ya pancen iki konten anu sih teman makan sih dari karo mangan ya pancen kayak konten Ferry Irwandi. Teman makan Anda bangke mangan dewi rati acak-acak asu lah. Nah, terus mengenai kenapa kalimatnya harus itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita tidak akan lepas dari konteks bahwasanya pada saat itu masih marak adanya tuan dan budak. Pun masih marak adanya masing-masing orang mempunyai berhala sendiri-sendiri untuk mereka sembah. Dan semakin mewah berhalanya, itu tanda bahwa Tuhan mereka semakin kuat, semakin kaya Tuhan mereka. Nah, kenapa di situ harus dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah? Ketika masih ada marak sekali perbudakan, marak sekali ada tuan dan budaknya, marak sekali adanya Tuhan masing-masing, semakin Tuhannya gede, batunya batu alam, itu semakin Tuhan mereka kuat. Dari situ diajarkan bahwasanya poin pertama adalah semua orang setara di depan Tuhan yang hanya Allah. Nah, karena isu di situ adalah adanya perbedaan status budak dan Said, perbedaan status hambanya Tuhan yang berhalanya lebih kuat adalah hamba-hamba pilihan. Itu poin pertamanya, karena kenapa kalimat persatuan pada saat itu adalah dengan kalimat itu ya untuk membuat manusia itu setara, mempunyai hak yang sama untuk hidup, mempunyai hak yang sama untuk apapun. Nah, terus di situ berikutnya adalah pengakuan bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ketika Tuhan itu, ya memang Tuhan mempunyai Rasul untuk mengucapkan, untuk menyampaikan ajaran-ajaran dia. Ya, karena kita manusia ya pengganti Tuhan untuk menyampaikan ajaran-ajaran ya sesama manusia. Tapi poinnya di situ adalah adanya kesepakatan satu kepemimpinan. Jadi kalau dalam suatu daerah ada dua pemimpin kan ya kacau juga, tidak ada persatuan juga nanti jadinya. Ya, poinnya di situ. Silahkan. Berarti kesimpulan pertanyaan yang awal tadi itu adalah pertanyaan ngetes ya. Yo, aku berusaha ya barangkali ada sisi lain atau pengembangan persepsi mengenai itu. Tapi selama ini aku tekok nang wong-wong, poin pertama mengenai kalimat tauhid ya pengakuan. Tidak berusaha untuk menguraikan kenapa sih harus kalimat itu. Terus apa sih sebenarnya kalimat tauhid itu pertama-tama mengajarkan apa? Pengakuan, nek orang ngaku ya orang selamat. Nah, ujung-ujungnya orang akan menyimpulkan seperti itu. Tapi padahal ya menurut saya itu poinnya di situ adalah adanya kesetaraan, karena Tuhan hanya Allah. Semua manusia sama derajatnya adalah hambanya. Terus di situ ada kesepakatan mengenai kepemimpinan yang sah, yang diakui.
sebagai ya, Rasul lah pada saat itu. Ya setelah Rasul ya ada khalifah-khalifah berikutnya. Nah, besok dia ketemu, berarti pendapat masing-masing kita aslinya sama dengan. Nek ngesuk apa? Nek ngesuk dia ketemu loh, kok kan yang gini aku gini. Oh. Ya, yo sama sekali saya tidak apa ya. Ya, jenenge kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak ya saya kira banyak hal yang kita tidak akan mungkin menemukannya ketika kita masih di dunia sih. Pada akhirnya ya kita hanya sampai batas bahwa oke, menurut saya hal ini yang bisa saya pegang, tapi juga klaim bahwa itu sebuah kebenaran ya. Apa buktinya kalau emang itu kebenaran yang final itu kan. Tapi kalau besok kalau sudah mati kita langsung bisa langsung tanya kepada yang maha benar kan ya sudah terklarifikasi semua. Karena Tuhan yang maha tahu. Maha tahu, maha tahu. Right? Jadi ya itu relevansi mengenai ajaran Islam dengan isu dunia saat ini ya Islam sangat getol sekali mengenai human solidarity. Bahkan ajaran Islam yang paling awal adalah salah satunya kalimat tauhid itu mengajarkan kesetaraan bahwa semua manusia itu sama, nggak ada kasta, nggak ada feodalisme, nggak ada yang kaya dan yang miskin. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia benar ya dia patut untuk diperlakukan sesuai perilakunya dia lah. Berarti Pancasila sangat Islam ya. Suara murah seru Pak. Jadi mute aktifnya. Berarti Pancasila sila ketiga sangat Islami sekali. Iya. Ya, Persatuan Indonesia. Nah, sebelum Persatuan Indonesia kan kemanusiaan yang adil dan beradab juga di situ human solidarity juga. Tanpa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya susah untuk membuat Persatuan Indonesia. Suara murah metu malah. Tanpa adanya ketuhanan yang Maha Esa ya susah untuk menjadi manusia yang adil dan beradab. Dan tanpa adanya ketuhanan yang Maha Esa susah. Memang di Finlandia, di Swedia, di Swiss ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kira-kira kemanusiaan yang adil dan beradab lebih tegak mana? Lebih diaplikasikan mana, lebih terlihat mana di sana banding di sini? Secara kasat mata di sana. Realitanya tidak kasat mata pun Indonesia hanya ngaku-ngaku tok tapi perilakunya nol kok. Kan balik lagi kebenaran sejati hanya akan didapat di akhirat nanti. Oke lah, ginilah. Kita bahas lirik ya lah, lirik lagu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Masa ukur ucapan la ilaha illallah. Gila ambil tok suara tok ngono ta. Wis ngomong la ilaha illallah mlebu surga.
Ya karena la ilaha illallah adalah termasuk dalam kalimat tauhid yang tadi kita sudah terangkan bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang mempersatukan. Jadi kunci surga adalah upaya terus-menerus manusia untuk bersatu, mempersatukan bangsa, saling kompak, saling bantu-membantu, tolong-menolong, memperjuangkan kesetaraan. Itu setimpal saya kira ketika orang memperjuangkan itu terus mendapat surga. Beliau kur ngucap la ilaha illallah masuk surga. Rasionalnya di mana? Enteng menterek. Loh, karena justru itu bukan amal ibadah, bukan apapun itu, semua karena rahmat. Oke Rahman. Tapi Rahmat, kira-kira apa yang terjadi selama ini? Kita percaya bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dirahmati. Dan Nabi juga saya kira orang yang paling memperjuangkan bangsanya, umatnya untuk saling bersatu, saling gotong royong, bantu-membantu, sampai ancaman dibunuh berkali-kali. Dan setimpal ketika rahmat yang paling diberikan Tuhan kepada yang terbesar diberikan kepada manusia, kepada jeneng Nabi, ya setimpal dengan apa yang Nabi lakukan selama ini. Ya pula letaknya kuatnya Gusti Allah. Nek misal awakmu memandang bahwa yo ning Finlandia yo dia lebih memberikan manfaat kepada orang lain walaupun nggak ada pengakuan, harusnya dia dong yang mendapatkan tempat tertinggi daripada orang-orang yang sekedar di mulut. Ya nggak bisa gitu. Kalau seperti itu berarti semua atas amal perbuatannya kan. Ya itulah tak rahmat Tuhan sebesar-besarnya. Disitulah bahwa Tuhan tuh yang berkuasa. Oke, saya sepakat ketika pada akhirnya adalah rahmat. Dengan Anda mengatakan seperti itu juga pada akhirnya Anda harus berkesimpulan bahwa pengakuan itu bukan menjadi kuncinya. Ya nggak sepenuhnya seperti itu. Berarti Anda lebih menuhankan pengakuan daripada rahmat itu. Lebih. Sama saja juga. Jadi kalau pengakuan dibanding rahmat, oke, pengakuan masih kelakuan dibanding dengan rahmat, oke, kelakuan masih kalah lah. Orang masuk surga bukan karena kelakuannya. Terus tapi ketika pengakuan dibandingkan dengan kelakuan, ya jauh lah, masih bagus kelakuan daripada pengakuan daripada itu. Dan kelakuan oke mengalah dengan pada akhirnya rahmat. Oke. Ini aku teko. Nek wis ngene. Konsep terhadap wali ya. Kamu percaya wali? Itu kan berziarah. Wali tekoke karo walikan. Yo ayamu. Angel sih yo. Menurutmu wali mengajarkan pengakuan apa perilaku? Wali kan oke, sama memang itu ada. Wali kan kayak struktural Tuhan, struktural perwakilan Tuhan yang di situ ya tidak memandang wilayah ya, ketika orang itu kan cakupannya wis bumi ya. Ada yang menjadi wakil di utara, selatan, barat, timur. Nah, masalah Indonesia gue nang tengah-tengah, Pak. Jadi orang kecacok. Nah, enek hal menarik lah mengenai perwalian ini. Jadi pada saat itu
ada salah satu abdal nek ra salah. Gak kutub sih. Abdal kan sing wetan sing papatiku ya. Salah satu abdal yang wonge ngerasa iki kira-kira aku dilemani wis mate wis. Nah, sebenarnya kepemimpinan yang baik ya harus memikirkan regenerasi kan ya, enek kaderisasi. Nah, posisi iku wonge juga mempersiapkan sapa sing kira-kira iso ganti posisiku iki. Nah, salah satu abdal iku keliling muter-muter wong-wong kira-kira sapa iki sing bakalan ganti aku. Nah, dilalah wong iku tertarik dengan salah satu pemuda yang saat itu Yahudi, burung Islam. Iki Yahudi, tapi kira-kira wong iki duwe potensi untuk bisa menggantikanku. Nah, dan benar dia pun terus membina dia, yang pada akhirnya dia layak untuk menggantikannya sebagai abdal itu. Nah, di mana pemuda-pemuda Islam pada saat itu yang mungkin secara pengakuan ia sudah ngaku Islam, tapi kok kalah kapasitas dengan pemuda Yahudi yang pada akhirnya dia bisa menempati posisi itu. Ya karena ya Wali tidak begitu melihat pengakuan itu, tapi kira-kira Perilaku berarti ya. perilaku rek. Tapi Kenapa kalau memang pengakuan, kenapa dia repot-repot untuk membina Yahudi itu kan, padahal yang lain sudah banyak yang ngaku-ngaku itu, pengakuan itu, padahal yang Yahudi nih jelas masih Yahudi belum mengaku. justru karena mereka sudah mengakui nggak bisa di Dan posisi abdal kan satu tingkat di bawah kutub yang di dunia hanya 4 kan katanya kan. Wah, posisi mewah sekali di situ. Ya gak mewah ya, tanggung jawabnya besar sekali.